ngapain? Nih lagi ngelap-ngelap muka aja. Udah glowing juga. Biar makin glowing lah. Suatu pagi yang cerah di desa, Andra tengah duduk di bel-bel halaman rumahnya sambil berdandan. Dengan semangat, ia memoles wajahnya, berharap tampil semakin glowing meski hanya di rumah. Tak lama kemudian, datanglah Sari, sahabatnya, yang langsung duduk di samping Andra. Wah, udah glowing banget, dandan terus sih kamu, canda Sari sambil tersenyum. Andra tertawa kecil. Hehehe, iya dong, biar makin kinclong. Kamu dari mana? Mau kemana siang-siang gini? Enggak kemana-mana, cuma bete di rumah, makanya keluar. Kita rujakan. Yuk, siang-siang gini enak banget makan rujak, ajak Sari antusias. Andra pun mengangguk. Hayuk aja, tapi tumben banget kamu ngajak ngerujak. Jangan-jangan kamu hamil? Ya, Sari terbelalak dan tertawa. Ih, hamil sama siapa? Cowok aja belum punya. Andra mencibir manja. Lagian kamu sih milih-milih, maunya sama yang kaya aja. Hidup itu gak selalu harus mulai dari atas. Loh, kadang kita mulai dari nol. Asal usaha keras, nanti juga bisa sukses sendiri. Mereka tertawa bersama sambil terus mengobrol. Namun suasana berubah saat seorang pria datang mendekat. Pria itu bernama Lius, tetangga Andra yang dikenal sederhana dan cuek. Ia ikut duduk di bel tanpa banyak bicara. Sari spontan menoleh dengan raut tak suka. Siapa kamu? Kok kucel gitu sih? Bau pula, mandi dong. Andra segera menengahi. Sari, jangan gitu dong. Ini Lius, tetangga aku. Dia emang begitu orangnya, tapi baik kok. Sari hanya mendengus dan menoleh ke arah lain. Andra tampak canggung, mencoba mencairkan suasana agar tidak makin tegang di antara keduanya. Gak boleh kayak gitu, jadi cewek tuh harus mau nemenin cowoknya dari nol. Elah lu, zaman gini nemenin cowok dari nol. Emang lu mau diajak susah dulu? Gak mau sih. Gua sih gak mau, pengen yang banyak duit gua. Cewek, lagi pada ngapain sih di sini? Siapa lu? Judes banget. Siapa, Makanya kenalan dulu Ius, tuh. tetangga gua, kenalan sana. Nggak mau gua. Kucil kayak gitu gua gak mau. Udah, gak apa-apa, gak boleh jutek kalau jadi cewek tuh. Kalau kenalan. Ya emang kenapa sih kalau aku kesel? Kamu tuh kucel, gua gak mau sama kamu yang kucel kayak gitu. Emang kenapa emang? Salah ya, emang kalau orang miskin ngajak kenalan gak boleh. Gak boleh, emang kamu punya apa mau ngajak kenalan? Lius yang duduk di sebelah Sari tampak kikuk. Ia tahu dirinya memang salah langsung duduk tanpa dipersilakan dan malah duduk terlalu dekat. Tapi niatnya tulus, cuma mau berkenalan. Namun Sari langsung tajam dengan ucapannya. Kamu itu siapa sih? Duduk aja langsung nyelonong. Udah gitu, ya ampun. Baju kamu kumel, aroma kamu juga. Ngerti sendirilah, kata Sari sambil menutup hidungnya. Lius hanya senyum kecil, masih mencoba ramah. Maaf ya, aku cuma mau kenalan. Namaku Lius, tinggal di sebelah rumah Andra. Kenalan sama aku? Maaf ya, kalau mau deketin aku tuh harus tahu syarat. Minimal punya rumah pribadi, mobil keren, kerja mapan, dan ya minimal wangi dikit lah. Ini mah, kamu siapa? Jangan-jangan kamu tuh lagi ngeprank aku ya? Kayak yang di YouTube itu nyamar jadi orang miskin, terus ujungnya ada mobil Lamborghini nunggu di ujung jalan. Hahaha, mimpi kali. Lius menunduk sebentar, lalu tertawa kecil. Enggak kok, aku gak ngeprank siapa-siapa. Aku cuma orang biasa, gak punya mobil, apalagi Lambo. Tapi yang pasti, aku gak suka pura-pura. Sari mendelik. Ya udah deh, mending kamu duduknya agak jauhan, bikin risih. Lius pun menurut. Ia pindah duduk sedikit menjauh. Saat itu, Andra keluar dari dalam rumah sambil membawa bedak. Kalian akur gak nih? Aku cuma tinggal sebentar udah kayak debat capres. Sari langsung pasang wajah manyun. Temen kamu ini ya, so akrab banget. Belum apa-apa udah duduk di samping aku. Andra tertawa geli. Lius emang gitu, tapi orangnya baik kok. Gak usah terlalu galak gitulah. Lius hanya tersenyum kecil. Di balik kesederhanaannya, dia tetap sopan dan sabar. Meski dihina, dia tidak membalas. Kamu punya apa emang? Kamu punya mobil nggak? Punya rumah nggak? Punya motor nggak minimal lah? Nggak punya kan? Ngapain mau kenalan sama
sama aku ih. Gak mau, aku gak suka. Orang Alergi aku sama orang miskin. cuma pengen kenalan doang. Emang nggak boleh banget ya kalau cuma pengen kenalan doang, nggak ada maksud apa-apa juga. Ah, gua mau ngambil bedak dulu. Sampai segitunya banget sih. Gak mau gua ih. Kenapa sih emang najis apa gimana? Kan aku juga sama aja manusia. Ya kan gua sukanya yang wangi, berduit gitu. Lu gak punya apa-apa, ngapain deketin gua? Gua mau diajak hidup susah sama lu. Kan kalau materi mah bisa dicari. Terus gua dikasih makan apa? Kasih makannya nasi lah, masa aku kasih makan batu kan nggak mungkin. Ya tapi lu tetep aja gua gak mau sama lu ih. Ya udah kalau gitu, awas aja lu, ntar nyesel. Najis enggak? Liatin aja lu. Najis ih. Heran banget gua disukain sama cowok yang kucel kayak gitu. Emang gua kurang cantik apa? Aneh banget. Serius itu mau kemana? Gua usir tadi, sebel gua. Lah, apa diusir? Ya iya, dia pengen kenalan, gue gak mau orang kucel kayak gitu juga. Gak boleh begitu, ntar dia sakit hati malah lu dipelet. Ah elah lu, masih percaya kayak gituan terus dari tadi. Emang masih ada ya yang kayak gitu? Ya nggak tahu, ada kali. Enggak, gue gak percaya. Orang mah nggak boleh kayak gitu, San. Ntar beneran Gondok dipelet. gua disukain sama yang kayak gitu. Najis banget tuh, punya tetangga jelek banget sih, nggak ada yang cakepan dikit apa? Ya udah, katanya mau ngajak rujak lu tadi. Enggak, gue males, nggak mood, gendek gua. Gua pulang aja ya, Dra. Sore itu, Lius berjalan santai pulang dari warung, membawa sebungkus kerupuk dan air mineral. Saat melewati gang kecil di dekat rumahnya, dia melihat temannya si Beben lagi duduk santai di kursi plastik depan rumah sambil teleponan. Wajahnya sumringah. Suara manja terdengar jelas dari ponselnya. Lius menghampiri, penasaran. Wih, pacar yang keberapa tuh? Ben, goda Lius sambil duduk di sampingnya. Beben tertawa santai. Ah biasa, gantian shift aja. Yang tadi siang udah tidur. Yang ini baruan. Lius melongo. Hebat ya lo, punya banyak pacar tapi gak pernah ketahuan. Gimana sih caranya? Beben lirik Lius dan pelan-pelan berkata, Ses, rahasianya cuma satu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Beben mengangkat tangannya, menunjukkan cincin batu hijau berkilau yang melingkar di jari manisnya. Ini dia, cincin Bacan bin Maun, ajimat dari Gunung Kidul Selatan Ngetan. Lius mendekat, penasaran. Ajimat, serius amat. Emangnya ini beneran bisa bikin cewek tertarik? Beben angguk mantap. Cincin ini mancarin aura karismatik. Jadi tiap cewek yang lihat langsung ngerasa kamu tuh ganteng banget, mapan, kayak anak sultan. Padahal mah, ya kita tahu sendiri, kan? Lius ketawa ngakak. Wah, boleh juga nih, pinjam dulu dong. Coba-coba doang, buat pembuktian. Coba aja, kata Beben sambil copot cincinnya dan ngasih ke Lius. Tapi jangan lupa balikin. Lius memasang cincin itu di jarinya, lalu menatap tangannya sendiri seperti superhero baru dapat kekuatan. Dalam hati dia membatin, kalau benar nih cincin berhasiat, besok-besok buka jasa konsultasi cinta aja gua. Dan siapa target pertama eksperimen Lius? Tentu saja Sari, gadis yang pagi tadi menghina habis-habisan penampilannya. Bilang baulah, kumelah, sok akrab lah, biar dia ngerasain juga kayak gimana auraku sekarang. Ujar Lius dalam hati sambil tersenyum penuh percaya diri. Oke. Ya, pokoknya ntar lah diatur waktunya ya. Oke. Yuk, ya. Si Yus. Apain Yus? Ngapain bang, santai banget. Ya, biasa kita mah kalau hari Sabtu ya kayak gini. Ini cewek-cewek pada nelpon. Yang satu minta ketemuan, yang satu minta ketemuan lagi. Abang enak banyak ceweknya ya. Gak punya duit tinggal minta. Gimana sih bang caranya, ajarin saya dong. Ah, gampang bang. Yus namanya pacar. Orang saya tadi aja ngajak kenalan cewek malah dihina-hina bisa-bisan. Kok bisa sih? Ya nggak tahu ini makanya sakit hati banget saya.
Yus padahal kan ganteng kan Yus sama saya. Ya saya dibilangnya katanya miskin lah, nggak punya mobil, nggak punya motor. Sama cewek harus diiniin. Nih, ntar aku kasih ini ya. Kita praktekin ya. Apa ya? Merah delima. Semar mesem. Ini dari mana nih bang? Ya, itu mah ada dari sana. Oh punya apa? Iya, punya abang. Ini boleh saya pakai berarti? Boleh pakai aja nggak apa-apa. Bisa, kamu nggak mungkin ditolak lagi kalau udah pajang itu. Beneran bang? Beneran, gitu kan. Nanti kalau ini ya, gosok dulu, ya, digosok pakai. Kita temuin. Langsung temuin ceweknya? Iya. Tapi bener kan ini nggak bakalan ditolak? Nah itu saya buktinya. Soalnya udah 2 duit udah kayak. Kalau ditolak lagi, kayaknya sakit banget bang hati saya bang. Nah, kalau itu mau udah kena aja kan duit juga dikasih itu. Udah pakai itu. Bener, Sal. Itu kita bingung nanti malah ngaturnya. Itu kalau dipakai pas kan? Iya. Mantep banget tuh. Tapi jangan lupa kalau udah ini balikin. Oh, Ini pinjemin doang ini. kirain mau dikasih sekali Wah, ya. jangan itu ntar saya gimana ntar. Yaudah bang, saya mau langsung cobain nih. Cobain aja Siapa ntar. tahu ceweknya belum jauh kan? Emang orang mana sih? Ya nggak tahu, makanya tadi saya pengen kenalan itu. Oh, belum? Lihat. Oh, yang sana. Coba aja. Pinjem dulu ya, Bang, ya? Yaudah, oke. Makasih bang. Oke, ya. Saya mau ini dulu nih. Ya udah, cobain. Nah, tadi cewek itu duduk di sini nih. Paling juga ntar dia balik lagi. Tungguin aja lah. Ius, lagi ngapain nih? Enggak. Ini kok apa? Lagi nungguin si Andra. Mau ngapain? Nggak ngapain? Main doang. Jujur juga nih karet. Gue udah sakit hati. Gue langsung buat aja kali ya. Kamu malah bengong sih? Ya. Kamu habis dari mana? Dari warung. Udah duduk dulu aja sini. Lagi nggak buru-buru kan? Enggak. Setelah mendapatkan cincin dari Beben, Lius langsung berjalan menuju bel kecil di sisi halaman rumah Andra tempat dia pertama kali dihina oleh Sari pagi tadi. Dalam hati, dia bergumam, kalau cincin ini beneran manjur, dia pasti berubah sikap sama gue. Dan benar saja, tak sampai 10 menit duduk, Sari muncul dari gang kecil dengan tas belanjaan di tangan. Begitu melihat Lius, wajah Sari langsung berubah cerah. Sari menyapa manis sambil senyum. Lius, duduk sini ya, tumben wangi dan keren hari ini. Lius sampai terdiam sejenak. Pagi tadi gadis ini baru saja menghina dia dari ujung rambut sampai ujung sandal. Sekarang, ramah, manis, bahkan ngajak ngobrol duluan. Wah, beneran nih cincin ada efeknya. Batin Lius sambil mengangguk kecil. Obrolan pun mengalir. Mereka membahas makanan kesukaan, tempat nongkrong seru, dan bahkan Sari sempat bertanya apakah Lius sudah punya pacar. Lalu Lius berkata pelan, "Sah, aku mau ajak kamu ke satu tempat. Sebentar aja, aku mau tunjukin sesuatu. Kamu ikut?" Ya, Sari tanpa curiga langsung mengiyakan. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah tua sederhana di ujung kampung. Rumah ini dindingnya dari papan kayu, dan halaman depannya penuh tanaman liar. Lius berhenti, lalu berkata, "Sari, ini rumahku. Disinilah aku tinggal. Enggak punya mobil, enggak punya AC. Bahkan sinyal di dalam pun suka putus-putus." Sari yang tadi ceria langsung terlihat canggung. "Kok kamu ajak aku ke sini?" tanya Sari pelan. Lius menatap Sari lembut tapi tegas. "Aku cuma mau kamu tahu, orang yang kamu hina pagi tadi tinggal di sini. Enggak wangi, enggak keren, enggak kaya, tapi tetap manusia yang punya hati. Gak selamanya tampilan luar mencerminkan isi hati seseorang." Sari terdiam, wajahnya memerah antara malu dan menyesal. "Maaf, Lius, aku tadi keterlaluan," ucapnya tulus. Lius tersenyum kecil, lalu copot cincin yang sejak tadi dia pakai. Ternyata bukan cincin ini yang penting. "Sar,
tapi cara kita lihat orang lain dengan mata hati, bukan mata gaya. Halo sahabat penonton, dari kisah Lius dan Sari hari ini, kita bisa ambil banyak pelajaran berharga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Kadang, orang yang tampak sederhana justru memiliki hati paling tulus. Dan yang terlihat mewah belum tentu lebih baik dari yang terlihat biasa saja. Kata-kata bisa jadi luka yang dalam. Menghina atau merendahkan orang lain hanya karena penampilan atau status sosial bisa meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Maka berhati-hatilah dalam bertutur kata, karena setiap orang punya harga diri. Kebaikan dan karisma tidak selalu datang dari harta, tapi dari sikap dan hati yang tulus. Seperti Lius yang tetap sabar meski dihina, dan akhirnya bisa memberi pelajaran bijak dengan cara yang bermartabat. Jangan mudah terpesona oleh sesuatu yang tampak ajaib, cincin, jimat, atau apapun itu bukanlah solusi sejati. Yang menentukan dihargai atau tidaknya kita adalah kepribadian kita sendiri, bukan perhiasan luar. Dan terakhir, belajarlah minta maaf jika telah menyakiti orang lain, karena mengakui kesalahan adalah tanda hati yang besar. Semoga kisah ini bisa membuka mata dan hati kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di channel YouTube Mia Bivit Cek Ai, tempat cerita-cerita kehidupan yang penuh pelajaran dan kejutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam bijak dan tetap rendah hati. Mau masak, beras nggak ada, gas habis, padahal lapar, pengen makan. Gimana ya biar bisa makan? Bapak nggak kerja udah seminggu, udah kurus itu kurang makan. Orang nggak ada yang mau dimasak, kalau aku mah isi mending masih ada daging. Pak, Pak. Iya, Ma. Nih aku di sini. Iya. Aku tuh mau masak, nggak ada beras. Gasnya juga habis. Papa juga udah kurus banget. Ini nggak makan kali ya, Pak? Iya, maafin Papa ya. Papa belum ada panggilan ngurut lagi. Biasanya mah kadang setiap hari Papa ngurut baik. Sekarang mah emang belum ada orang yang pada pegel. Nggak tahu gara-gara minuman suplemen itu kali. Ya udah, Papa cari uang dulu atuh ya, Ma. Iya. Hati-hati ya, Pak. Iya, Sampai jatuh ya. iya. Pelan-pelan. Mama yang sabar ya. Ntar Papa cari uang. Ya. Buat bisa makan. Nih. Jatuh. Maafin Mama ya, Pak. Nyuruh nyari uang, padahal Papa kan lagi sakit. Ya nggak apa-apa, Ma. Wajar kan, laki-laki itu kan emang harus cari uang, harus cari nafkah. Cuma Mama janji, Mama itu harus setia. Iya, Pak, setia kok. Sayang sama Papa. Udah, Ma, nanti nganterin akunya sampai sini aja. Iya. Kamu nanti kejauhan pulang. Mau kemana ini suami istri? Suaminya? Iya. Mau kemana ini? Saya mau kerja, Pak. Oh, ke depan. Mau ke depan maksudnya? Mau cari orang yang minta dipijitin. Oh, ya udah. Itu dekat kok jalan raya sana, nggak apa-apa. Ha? Yaudah, sampai sini aja ya. Iya. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati, Pak. Ha? Kamu pulang hati-hati ya. Ya. Ayo, Pak. Ya, makasih. Hati-hati. Ya. Salah. Kiri, Pak. Ah. Pasti dia suaminya tuh. Iya.
sakit begitu kasihan tuh suruh nyari kerja. Iya, mau gimana lagi Pak? Orang di rumah udah nggak ada beras. Kebutuhan Bu ya. Iya, lapar, pengen makan, pengen jajan. Udah sini ngobrol dulu tuh Bu. Aduh kasihan saya lihat Ibu. Ngobrol apaan? Sini ngobrol dulu. Ngobrol apaan sih Bang? Enggak, itu benar suaminya. Iya, kenapa emang? Enggak, saya agak heran aja tadi. Emang kalau jodoh sih emang gak ada masalah, emang jodoh kali ya. Kenapa jodoh? Maksudnya ibu cantik, suami ibu ya mohon maaf ya seperti itu gitu. Ganteng itu, ganteng banget. Iya sih ya, namanya Kalau suaminya ya nggak ganteng lah. ganteng mah nggak mau nikah aku. Kata tadi saya ngelihat ibu itu kan cakep kayak penyanyi dangdut, seksi. Saya kira apa saudaranya, apa orang lain gitu. Suami aku itu Ibu masih seksi sebenarnya. masih sih. Enggak, ibu aja nyari kerja. Kerja apaan? Ya apa aja banyak pekerjaan mah. Ibu di mana rumahnya? Di situ. Coba saya mau main ke tempat ibu, pengen lihat keadaan ibu bener nggak susah. Iya, Gitu. susah banget. Ya nanti maksud saya kalau ibu emang keadaannya susah, bisa saya bantu kali nyari kerjaan. Mau dibantu? Iya. Bantu aku? Heeh. Suami saya aja kenapa sih yang suruh kerja? Kan Kan kasihan, saya tulang nggak punggung tega tadi suami. ngeliatnya. Ayo ke tempat ibu dulu, siapa ngeliat keadaan ibu? Ya udah, ayo. Ayo coba. Beneran mau ke rumah aku? Iya, betul Mas. Mau ngeliatin beras aku ada apa enggak Ya, gitu? iya, bener kan ibu susah. Saya nggak percaya ini. Dari tadi keliling, nggak ada yang meminta aku urut. Nggak perut lapar. Mau aku pulang dulu ya. Tapi kalau aku pulang kan aku tahu di rumah nggak ada makanan. Gak apa-apa deh, pulang dulu. Walaupun nggak ada beras, minimal kan perut ini bisa diganjel sama air putih. Mana rumah ibu? Itu rumah saya. Oh, itu rumah ibu. Iya, Pantesan ya. Iya keadaannya begini bu ya. Benar rumah ibu nih. iya. Oh, iya. Masih ngontrak? Oh, saya kontrak. Iya, bukan rumah sendiri, ngontrak. Kasihan cantik-cantik kamu kontrak. Masih mau main ke rumah aku? Boleh lihat keadaan ibu? Ayo, Ya, tanya. ayo Pak. Iya, iya. Ayo, mari masuk Pak. Oh, ini keadaannya bu. Iya, kayak gini, nggak ada apa-apa. Ini alas aja nggak ada ya? Iya, mau duduk di mana Bapak? Ya, saya di mana aja deh bebas. Udah Nggak ada apa-apa. tikar nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa. Sini Pak, duduk. Udah nggak- Maaf ya, nggak ada tikarnya. Udah nggak apa-apa sih. Oh, ini keadaan ibu. Iya. Oh, udah sabar lah. Suami itu mah. Malumin lah, yang penting kan setia ibu ya. Kok Bapak baik banget sama aku? Ya, saya tadi kasihan aja ngeliat ibu kayaknya ibu udah capek kelihatannya gitu. Iya. Nah, sabar Bu lah. Nanti kalau ibu emang siapa, saya cari kerjaan buat ibu lah. Iya, makasih. Kerja apa ya? Jadi kalau ibu kan tenaganya mungkin masih kuat lah, masih seger, masih muda, masih montok. Nanti saya cari kerjaan yang sesuai sama ibu. Bisa aja Bapak bilangin aku masih montok. Ya ibu kan masih cakep lah, kayak gitu mah. Tapi ya yang setia lah walaupun punya suami begitu. Iya, aku setia banget. Ya siap nyari kerjaan. Kerja apa ya? Ya
apa aja ntar kan yang penting kerja lah, yang Duit penting gitu halal ya. Oh jadi ibu di sini sendirian? Kalau ditinggal bapaknya gitu? Iya, sendirian. Oh, Kemarin bapak sakit seminggu. Hah? Aku mah di sini be sendirian. Bingung mau kemana, mau nonton TV nggak punya TV. Oh, kesepian jadinya ya? Iya. Kalau kesepian ngapain aja ibu? Tidur-tiduran di sini guling-gulingan. Oh ya mudah-mudahan bapak cepat sehat lah. Nanti Amin. apa pulang dapat uang. Amin. Nanti kita kapan-kapan pergi yang Mana? aja. Jalan-jalan? Iya. Bapak ajak? Aja. Bapak diajak? Bertiga? Ya, ntar kita bahas lah itu mah. Ntar kalau bapak pergi. Ya sabar bu, namanya hidup begini. Iya, udah sabar banget ini dia nampak. Kok kayak begini hidupnya orang-orang mah pada seneng. Ya namanya orang hidup pasti diuji pula. Kadang ada susah senang ya kan. Berarti ibu lagi susah. Ya di situ kita harus sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Iya, Pak. Mama lagi ngapain? Lagi. Papa Lagi lapar. nyampe. Papa lapar, Ma. Mau dibikinin apa? Pengen makan. Makan apa? Nggak ada beras ya? Iya, udah dapat uang, Bapak. Hah? Udah dapat uang pulang. Nggak ada beras ya? Iya. Ya udah, ambilin. Ini. Kok tumben sih? Itu tadi siapa? Gak ada apa-apa itu mak lap. Oh, elap. Ambilin papa air putih, mah. Iya. Belum ngerebus airnya Genan. Adanya air keran. Orang gasnya habis, mau ngerebus pakai apa? Jangan deh, ntar perut papa sakit. Ya udah papa Ini mama tiduran di aja. sini, kesini tidurannya kesini, jangan ke sono-sono. Itu suara apa sih, mah? Lah, tongkat papa. Tapi kok kayak kena orang ya? Enggak ada. Nggak ada orang ini. Enggak ada, cuma mama doang. Oh, ya udah. Udah, kamu ambilin aku ini ya, air ya. Ma. Iya, mama ke dapur ya. Mama, Iya. ambilin papa air. Ma, mama di mana sih? Di dapur. Jangan lama-lama ya. Mau nyari ini. Iya. Gasnya mau beli. Ya udah, jangan lama-lama. Papa aus. Iya. Ma, mama kok lama banget sih? Iya, Pak, bentar. Aduh, buru papa aus. Nanti Mungkin lama banget. gasnya juga nggak ada kan? Udah sabar apa di situ, nggak usah aprak-aprakan baik. Berisik banget. Papa aus. Mama di mana? Di dapur. Jauh di dapur. Udah tungguin aja, ntar nggak jatuh. Ma, Mama, Mama, Ma, Mama di mana, Ma? Sana. Sini, maju terus. Ma, Mama, Ewe banget sih, Papa mau ngapain? Papa aus. Iya, ntar aku ambilin air. Nggak nemu-nemu dari tadi air. Lama banget dari tadi. Nih di sini Mama ada masih utuh. Ya udah, ambilin papa air ya. Iya. Tunggu ya, duduk. Iya.
Ini orang nggak tahu apa, gue lagi pengen banget. Hey, Yang siap. main yuk. Kemana? Jalan-jalan. Ayo. Udah gitu doang. Udah? Nggak jauh-jauh kan? Enggak, ini ke sana dah. Sawah. Ayo, kita ke bawah. Ngapain? Kamu tuh nggak peka banget sih. Kamu kan lagi pengen banget. Ih, orang aku lagi datang bulan. Harus banget. Kenapa nggak bilang dari tadi? Lah, kamu yang nggak nanya. Udah. Males aku. Kemana kamu? Bodo amat, aku pulang. Kok ditinggal? Karena pulang sendiri. Aku jangan ditinggal. Mana aku udah banjir banget, gak enak banget. Ganti di mana ya? Ada kali itu, ganti situ aja. Di mana ya? Nah, kayaknya sepi nih, di sini aja deh. Aduh, mana gua tinggalin lagi tadi. Merasa bersalah banget sih gua nih. Nah lagi halangan kan, dia lagi datang bulan.
Nggak ada sih. Apa jangan-jangan udah pulang ya? Udah lah, gue coba lihat di rumahnya aja lah. Siapa tahu udah pulang dia. Aduh, ada aja sih. Ada nggak nih di rumahnya? Andra, Andra, mana sih nih orang? Andra, Andra. Adi, kenapa kamu tinggalin Andra di tengah hutan? Serupa nih kayaknya nih. Gimana nih ya? Sebaiknya kamu ambil pembalut itu, lalu buang di tempat semestinya. Itu tempat aku, jangan kamu kotorin. Aduh. Berarti tadi si Andra kayaknya benar-benar datang bulan nih. Terus dia buang pembalutnya sembarangan. Nah, makanya nih buat teman-teman, kalau lagi datang bulan terus ganti pembalut, jangan pernah buang pembalut sembarangan. Nanti bisa kesurupan. Hati-hati loh.